di Kamis pertama atau di hari pertama, beda-beda ya. Di hari pertama tanggal 1 Rajab kayak kemarin tuh banyak sekali pertanyaan masuk. Karena gampang aja jawabannya satu kata, palsu, 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 tinggal di share, palsu. Ya, hadisnya nggak benar, bukan dari Nabi SAW. Juga ada selain puasa atau sebelumnya ana nukilkan ya, waktu Jumat kemarin ana khutbahkan, bisa dilihat di fanpage Facebook Penerang Jalan Islam, dengerin khutbah ana. Itu tentang amalan-amalan yang menyebar dan beredar di masyarakat tapi tanpa tuntunan syariat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya puasa. Di antaranya juga salat raghaib. Apa kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Tabyinul Ajab bima warada fi syahri Rajab? Beliau mengatakan, ini Imam Ibnu Hajar punya kitab khusus ya tentang pembahasan seputar Rajab, bulan Rajab ya. Kata beliau apa? Ya. Lam yarid fi fadli Rajabin, lam yarid fi fadli Rajabin wala fi siyamihi wala fi siyami syai'in minhu muayyanin wala fi lailatin makhsusatin wala fi qiyami lailatin makhsusatin fihi hadithun sahihun yuhtajju bihi. Apa artinya? Dan Ibnu Hajar termasuk ulama Syafi'iyah ya, dan beliau ulama hadis yang sangat mumpuni dalam bidang hadis, mengatakan apa? Lam yarid, tidak ada ya sedikit pun keterangan tentang puasa Rajab, keutamaannya, tentang puasa khusus di bulan Rajab, tentang qiyamul lail khusus di bulan Rajab ya. Tidak ada sedikit pun hadis yang sahih yasluhu lil hujjah, yang bisa dijadikan apa? Hujjah, dalil. Tidak ada. Antum bisa cek di dalam kitabnya. Lalu juga perkataan serupa diucapkan oleh imam sebelumnya, Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab. Memang namanya Ibnu Rajab, Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau ada kitab namanya Lataiful Ma'arif, karya beliau, itu tentang keutamaan-keutamaan bulan dalam setahun ya. Bulan Ramadan, bulan di antaranya itu bulan Rajab. Kata beliau juga sama, tidak ada sedikit pun hadis yang menerangkan tentang keutamaan puasa di bulan apa? Rajab, tidak ada. Demikian pula penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Sebelum mereka berdua, sebelum Al-Hafidh Ibnu Hajar dan sebelum Ibnu Rajab Al-Hambali sendiri, dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa, tidak ada, kata beliau, sedikit pun keterangan dari Nabi tentang keutamaan ibadah-ibadah tertentu di bulan Rajab. Kecuali bulan Rajab itu hanya salah satu dari bulan-bulan apa? Haram. Bulan-bulan haram dalam setahun itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama apa? 3 berturut-turut apa? Ini hadis Abu Bakar dalam Sahih Bukhari. Yang pertama apa? Sahih Bukhari dan Muslim. Bulan apa? Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Muharram. Ini 3 berturut-turut nih, bulan 11, 12 dan bulan 1. Kemudian satu sendiri terpisah ini, bulan apa? Rajab. Ini namanya bulan-bulan haram. Apa sih bulan-bulan haram itu? Bulan-bulan yang diharamkan untuk berbuat zalim atau berbuat aniaya atau bermaksiat di dalamnya. Tentu maksiat kapanpun dilarang ya, tapi di bulan-bulan haram ini lebih apa? Lebih tegas lagi, lebih kuat lagi pelarangannya. Sehingga bulan haram ini juga lebih kuat dan lebih besar lagi pahalanya kalau orang beramal soleh. Makanya Imam Qurtubi ketika menafsirkan surat At-Taubah ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahrun fi kitabillah." Sesungguhnya jumlah bilangan dalam Al-Qur'an itu, dalam ketetapan Allah itu ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard, yang itu Allah sudah tentukan jumlah 12 bulan itu sejak pertama kali Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan
haram. Apa 4 bulan haram ini? Ya, dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat apa? Zalim, yaitu bermaksiat, berbuat aniaya pada diri kalian di 4 bulan haram ini. Kata Imam Qurtubi tentang penafsiran ayat ini, ya, dalam tafsirnya, tafsir Qurtubi, itu kata beliau, yudha'afu ats-tsawabu fihi bil amali yudha'afu al-iqabu fihi bil amali sayyi kama yudha'afu ats-tsawabu bil amali salih. Di bulan-bulan haram tersebut, ya, dosa akan dilipat gandakan dan dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala jika orang bermaksiat, dan di bulan-bulan haram tersebut juga pahala dibesarkan dan dilipat gandakan jika beramal soleh. Ya. Nah, jadi itu secara umum saja tentang keutamaan bulan haram, yaitu beramal soleh. Berarti kalau kita misalkan terbiasa puasa Senin Kemis sebelum-sebelumnya, terbiasa, ya, puasa Senin Kemis kan ada dalilnya, jelas. Atau puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu apa? Yaitu 3 hari dalam sebulannya, 13, 14, 15, ya. Atau bahkan Masya Allah di antara kita ada yang terbiasa puasa Dawud. Maka ketika pas masuk bulan Rajab ini pahalanya lebih apa? Lebih besar lagi. Karena itu memang ada dalilnya puasa-puasa itu. Tapi mengkhususkan puasa khusus di bulan Rajab, ya, ada yang bilang hari pertama, ada yang bilang Kemis pertama, ada yang bilang tadi kata Pak Roni berapa? 3 hari. Ini tidak ada. Tidak ada. Apalagi bagi orang yang nggak biasa puasa, tiba-tiba puasa gara-gara masuk bulan apa? Rajab. Ini puasa jadi nggak ada. Sholat juga nih banyak yang ngarang-ngarang di masyarakat. Namanya sholat apa? Raghaib. Ini kaifiatnya juga ajib, ya, aneh. Ya. Sholat raghaib ini dilakukan di Kamis pertama, Kamis malam Jumat, ya, dan hari Kamisnya katanya harus puasa dulu. Nanti pas udah maghrib, iftar, terus. Nah, antara maghrib dan isya ini disinilah, di waktu inilah dilakukan sholat apa? Raghaib. 12 rakaat. Tentu 2 rakaat. Masing-masing rakaat setelah baca Al-Fatihah, baca apa itu? Surat Al-Qadar 3 kali, Al-Ikhlas 70 kali. Setiap rakaatnya. Terus setiap habis salam, sholawat kepada Nabi 70 kali. Dan setelah sholawat bilang Subuhun Kudusun Rabbul Malaikati Waruh 70 kali. Dan ada zikir-zikir yang lain yang kalau kita nggak hafal pun nggak apa-apa. Karena ini ternyata berdasarkan hadis dari Anas bin Malik dinisbatkan kepada beliau mengatasnamakan Rasulullah SAW, dan hadis ini adalah maudhu'. Hadis apa? Palsu. Coba tuh ngamalin hadis palsu yang Nabi nggak ngamalkan sama sekali, ya. Sudah mah pegel, ya, pegel 12 rakaat tadi, masing-masing rakaatnya baca apa tadi? La haula wala quwwata. Terus kelar enggak itu dari antara maghrib sampai isya itu? Selesai nggak kira-kira itu? Kurang waktunya. Ntar akhirnya apa? Bablas sholat isyanya nanti jam berapa? Coba mendahulukan amalan yang sunnah saja yang jelas-jelas ada hadis sahihnya itu di atas amalan yang wajib nggak boleh. Apalagi ini mendahulukan amalan yang apa? Bid'ah. Itu lihat tuh. Kalau bid'ah itu merepotkan memang. Repot dunia akhirat. Amilatun nasibah. Akhirnya apa? Tasla naron. Naudzubillah. Amilatun nasibah, sudah beramal susah payah capek, akhirnya tasla naron hamiyah, masuk neraka yang membakar. Nah, makanya ya ini sebetulnya ayat ini berkaitan dengan Nasoro. Orang-orang Nasoro ini tuh banyak beramal tapi tanpa apa? Dalil. Nah, ahlul bid'ah ada syabah, ada kesamaan dengan orang-orang
Nasara. Dari sisi ini senang beramal tanpa apa? Tanpa dalil. Dan kalau dikasih tahu ngeyel. Padahal wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin. Dia bilang ada bid'ah hasanah nanti dulu. Bid'ah itu ada berapa macam? Dua macam. Bid'ah hasanah katanya. Ada bid'ah sayyi'ah. Orang kata nabinya wa kullu bid'atin dhalalah, bagaimana sih bid'ah hasanah? Ntar nih habis ceramah ini banyak yang komen nih, dasar Ustadz Wahabi. Anda pengen bahas nanti tentang siapa itu Wahabi, ya, insyaallah di pekan kelima insyaallah ya.